Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ila ta'ala bisyaitan rasul Quran ila hadirin Muhammad Rasulullah sallam wa alihi sujudati syaitan lana walamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kita lajengaken, kita teruskan kembali pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin bab yang keempat ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya, membuat Allah mau mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan tambahan rahmat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya an Mu'adz bin Jabal an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'atin an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi fima amila bihi wa an malihi min aina maktasabahu wa fima anfaqahu. Hadis dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda yang artinya bahwa seseorang besok di padang mahsyar kelak, manusia itu penuh sesak, berjubel, krodit, panas, haus, takut, cemas, khawatir, antre untuk dihisab, antre menghadapi 4 pertanyaan, menghadapi pertanggungjawabannya, sidang terbuka, munakosah dimulai di padang mahsyar nanti. Yang pertama ditanyakan adalah umurnya, diperhitungkan, umur diperhitungkan semenjak akil balik, untuk bertakwa atau untuk maksiat umurnya itu. Banyak yang sia-sia, nganggur, atau banyak manfaat umur yang telah Allah berikan padanya. Kalau umur sudah mencapai 40 tahun, harusnya lebih banyak ketaatannya dibanding dengan maksiat. Harusnya lebih banyak yang dipakai untuk persiapan hari akhirat dibanding dengan yang urusan duniawi yang akan ditinggalkan. Kalau sudah mencapai 40 tahun, sebagaimana Rasulullah SAW begitu memasuki umur 39 tahun mulai berkholwat di Gua Hira, menjauhi banyak keramaian, menghindari banyak urusan duniawi, lebih mendekatkan diri pada Allah SWT, sehingga umur 40 tahun beliau menerima wahyu, mulai urusan dakwah, mulai diangkat jadi Rasul, mulai urusan mengajak manusia untuk mempersiapkan bekalnya di akhirat nanti. Pertanyaan yang kedua, di saat munakosah berat nanti di padang mahsyar, tentang jasadnya, fisik atau jasmani yang lengkap ini dengan indranya, dipakai sholat, dipakai pengajian, dipakai zikir selawatan, atau untuk yang lainnya,
atau hanya dipakai untuk senam aerobik, senam lansia? Fisik yang diberi Allah ini diberi ketampanan seperti Nabi Yusuf, ada yang diberi kecantikan seperti Zulekho. Digunakan untuk apa ketampanan kecantikannya ini? Fisik yang Allah berikan terjaga dengan baik atau diobral di Bandungan sana? Fisik yang Allah berikan dengan baik itu indah, apa diobral di Tegal Panas sana? Atau pasang tarif, plat mobilnya dikasih nomor G160 LO, parkir di 95, mobilnya merah. Ada pernah begitu? Karena fisiknya kekar tinggi, oke, tampan, ganteng. Plat nomor mobilnya ternyata, oh dia melayani tante-tante yang butuh padanya. Plat nomornya ditulis G160 LO. Ataukah jasmaninya diserahkan sepenuhnya dalam perang membela Islam? Ya Allah. Atau jasmaninya digunakan sebagai alat untuk bom bunuh diri, untuk menghancurkan orang Islam yang lainnya. Nah, itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah saat di yaumul qiyamah nanti. Tidak bisa bergerak kemana-mana sebelum bisa menjawab 4 pertanyaan itu. Jadi berjubel berdesak-desak di situ, ngantri satu persatu ditanya sampai 4 pertanyaan terjawab ataupun tidak selesai, baru bisa bergeser dalam antrian itu. Yang ketiga ditanyakan Allah adalah ilmunya. Apa ilmu yang sudah dipelajari saat di dunia? Untuk apa ilmu itu dipelajari? Diamalkan atau tidak? Atau hanya untuk hasanah keilmuan saja? Atau hanya untuk memperkaya diri saja secara hasanah keilmuan? Diamalkan nggak ilmu yang dipelajari itu? Wailun liman la ya'lam. Celaka orang yang tidak punya ilmu, tidak mengetahui tentang ilmu. Wailun liman alima sumala ya'mal, dan celaka pula orang sudah mempelajari ilmu itu tapi nggak diamalkan ilmunya. Sama-sama celaka. Yang berilmu juga celaka kalau nggak diamalkan ilmunya. Yang tidak berilmu juga celaka karena ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Wudunya, sholatnya tidak didasari dengan ilmu, jadi celaka akhirnya. Dan yang wajib dipelajari justru banyak ditinggalkan, yang tidak wajib yang dikejar-kejar. Apa itu ilmu yang wajib dipelajari? Ilmu yang sifatnya wajib untuk dipelajari adalah ilmu akidah, tauhid, yang membuat kita kenal dengan Allah, Rasul, malaikat, juga mengenal hal-hal yang harus kita imani. Ilmu tentang keimanan, keyakinan itu yang wajib dipelajari. Yang kedua, ilmu yang wajib sifatnya itu dipelajari adalah ilmu syariat, hukum tentang tata cara ibadah. Syarat sah suatu ibadah harus kita pelajari. Jangan sampai kita mengetahui ilmu yang wajibnya itu kifayah, sementara yang fardu ain kita tinggalkan. Fardu ain seperti tadi, ilmu akidah yang membuat keyakinan kita benar, keimanan kita benar pada Allah SWT, rukun imannya benar semuanya kita imani, kemudian syariat kita pelajari semuanya sehingga ibadah kita sesuai dengan syariat. Itu jangan sampai ditinggalkan, sibuk ngurusi ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu diwakilkan yang lain. Sudahlah, dia saja yang belajar ilmu kedokteran atau belajar ilmu ini syariah ini atau belajar tauhid, dia sajalah yang belajar ilmu teknologi, biar aku yang tak belajar ini dulu, yang ilmu yang lain jadi diwakili dia saja. Namanya fardu kifayah itu bisa diwakilkan oleh yang lainnya. Yang ketiga, yang wajib dipelajari secara ain, fardu ain per orang, itu ilmu untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Itu yang sifatnya fardu ain juga dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Tidak boleh diwakilkan, cukup kamu aja yang belajar tentang itu, aku nggak usah. Sing ngaji sampean biar kita orang ngaji. Yang keempat, pertanyaan di padang mahsyar nanti yang keempat adalah tentang
harta kekayaan. Nah ini yang lama, ini pertanyaan keempat yang lama, karena ditanyakan dari mana diperoleh, kemudian bagaimana cara memperolehnya, cara mencarinya, untuk apa dibelanjakannya, sehingga saat pemeriksaan harta kekayaan itu paling lama pemeriksaannya di sana. Kemudian lebih banyak mana harta yang telah Allah titipkan pada kita ini, lebih banyak mana yang digunakan untuk kita sendiri atau lebih banyak yang ditinggalkan ke orang lain. Kadang-kadang tidak sempat menghitung seperti itu saat masih hidup, ternyata setelah meninggal diperhitungkan, oh yo sing tak gowo mung sithik tok, mung 1 juta tok iki, sing tak tinggal udah ada 5 miliar tak tinggal di dunia, yang tak bawa akhirnya cuma 1 juta tok yang pernah kusumbangkan lewat infak dan sodako, lainnya tak tinggal semuanya. Ya Allah, ngerti yo biyen dia urip, nah berikan aku kesempatan hidup lagi ya Allah, akan kusedekahkan semua hartaku ya Allah. Kaset gak terlanjur di alam kubur. Yang dahulu saat di dunia dibangga-banggakan oleh manusia biasanya adalah harta, pangkat, kedudukan, jabatan, keturunan, apalagi yang dibanggakan di dunia. Namun semuanya akan lenyap ketika Israel sudah datang memanggil. Kehidupan sudah pindah ke alam kubur, lenyap semuanya, nggak berarti semuanya dibangga-banggakan, nggak berarti semuanya. Jangankan ketika Israel sudah memanggil, ketika sudah tua seperti saya aja sudah banyak yang nggak bisa saya banggakan lagi. Membanggakan apa lagi? Nggak ada yang bisa dibanggakan. Apalagi sudah dipanggil Israel, setelah tua pensiun gitu, jadi anak pang kayak saya, jadi anak pang pensiunan, dan nggak bisa apa-apa dibanggakan, nggak ada yang bisa dibanggakan. Yang penting urusan ibadah harus ikhlas. Bagaimana Allah ridho aku melakukan ini, bagaimana ibadahku ini diterima Allah SWT, dan kelak bisa untuk bekal saya di akhirat. Itu yang perlu dipikirkan di akhir-akhir hayat seperti ini. Bapak Ibu saya hormati, saya bacakan hadis berikutnya. Wan Ikrimah radhiyallahu an qala innal walida yata'allaqu bi waladihi yaumal qiyamah fayaqulu ya bunayya inni kuntu laka walidatin fid dunya wa aban laka wa isni alaihi khairan fayaqulu lahu ya bunayya latih tajtu ila misqali daratin min hasanatika la'ali anju mimma taro fayaqulu lahu waladuhu inni atakhawafu ala nafsi mislalladzi takhawafta fala utiyaku an u'atiyaka syai'an. Kata Ikrimah yang disampaikan dari Nabi, katanya di hari kiamat seorang ayah nanti akan menjamah anaknya, menjumpai anaknya kalau ketemu itu, kemudian berkata pada anaknya, hei anakku, sebagai seorang ayah aku minta sedikit amalmu untukku. Hei anakku, aku ayahmu, aku kasih amalmu sedikit aja untukku, sekalipun hanya sebesar semut hitam lah, nggak apa-apa, sekecil semut hitam nggak apa-apa, aku kasih, asal dapat meringankan bebanku ini. Jawab anak apa? Aku pun takut seperti yang ayah alami. Karena itulah aku nggak sanggup memenuhi permintaanmu, ya ayah. Nggak sanggup memenuhi permintaanmu. Sedikit pun nggak sanggup aku memberinya. Kemudian ia pergi pada istrinya, jumpa istrinya, wahai istriku, sebagai seorang suami aku minta sedikit amalmu, sedikit lah, sebesar semut hitam nggak apa-apa, kecil, agar aku selamat dari apa yang kau lihat ini. Jawab istri juga sama, aku pun takut seperti yang kau alami saat ini, nggak sanggup memberi. Itu kalau ketemu, karena belum tentu bisa bertemu dengan istri. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa setelah sampai di alam
mahsyar nanti, hari kiamat nanti, nggak ada seorang pun yang sanggup menolong, berbagi dengan orang lain, nggak ada yang sanggup. Jangankan manusia biasa, Nabi pun tidak sanggup. Hanya Nabi Muhammad yang sanggup memberi syafaat, hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain nggak ada yang sanggup. Apalagi manusia-manusia biasa. Ini hanya menggambarkan bagaimana kehidupan di alam mahsyar nanti, di pada mahsyar setelah kiamat nanti, nafsi-nafsi, egois pokoknya diri sendiri, urusan diri masing-masing, tidak bisa bantu-bantu, tolong-menolong, nggak bisa. Misalnya urus dirimu sendiri, aku sendiri takut, amalku coba apa nggak bisa, nggak tahu. Jadi masing-masing urus sendiri-sendiri. Fayaqulullah ta'ala wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana ya'ni alladhi athqalathu dubnuba la yahmilu ahadun min an wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana yakni alladhi athqalathu dunubu la yahmilu ahadun anhu. Orang-orang yang terlalu berat dosanya, ini surah Al-Fatir ayat 18, jika minta bantuan pada orang lain pasti akan ditolak, tidak akan dibantu sedikit pun, meskipun itu kerabat dekat, sekalipun anggota keluarga, walaupun dulu pernah jadi bosnya atau anak buahnya. Kalau ketemu di sana, tidak akan dibantu sedikit pun, tidak bisa bantu-bantu di sana. Pokoknya nafsi-nafsi, diwi-diwi. Warawa bin Mas'ud, riwayat bin Mas'ud, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qol, innal kafiro, sesungguhnya bahwasanya orang kafir itu, layul jamu bi'araqihi min tuli dzalikal yaum. Hatta yaqula ya rabbirhamni wal ilan nar. Orang kafir tenggelam dalam peluhnya, keringatnya dia sendiri saja membanjiri dirinya sampai setinggi mulut, setinggi mata, sampai setinggi membanjiri dirinya sendiri, keringatnya sendiri, akibat lamanya menunggu di hari itu, di saat yaumul hisab, penghitungan amalnya itu, hingga ia merengek-rengek, ya Allah, ya Tuhan, kasihanilah kami, sekalipun tempatnya nanti di neraka, tapi kasihan kami ngantri ini. Di waktu ngantri di itu aja sudah kesusahan, kerepotan, kebanjiran air keringatnya sendiri, apalagi nanti walaupun aku nanti akhirnya masuk neraka, kasihan ya aku, ya Allah. An Rasulullah SAW annahu qol, Rasulullah SAW bersabda, yang dijelaskan oleh penyusun kitab ini, lam yakun nabiyyun qattu illa kanat lahu da'watun mustajabatun fa'ajalaha fid dunya wa innistahbatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang nabi kecuali diijabah permohonan doanya dan mereka pergunakan ketika di dunia, sedangkan aku menyimpannya sebagian untuk menolong umatku di hari kiamat. Setiap rasul diberi senjata pamungkas, doa yang mesti akan diijabah oleh Allah SWT, tapi semua sudah digunakan di dunia, kecuali Nabi Muhammad SAW disimpan nanti untuk di akhirat untuk umatku. Jadi misalkan Nabi Nuh dikasih doa yang ijabah, yang makbul oleh Allah untuk menenggelamkan umatnya dengan banjir itu. Ada yang umatnya dihabisi dengan apa? Hujan batu. Ya Allah, aku nggak sabar lagi, nggak kuat lagi, habis saja umatku, kasih hujan batu, habis.
Semua digunakan di dunia, kecuali Nabi Muhammad SAW, senjata pamungkasnya nanti tak pakai di akhirat untuk umatku. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW itu, Nabi kita ini sungguh sayangnya, benar-benar melebihi sayangnya ibu pada diri kita. Karena yang dipikirkan akhiratnya nanti. Bahkan umat sampai sekarang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW, saat dulu di dunia disakiti, dianiaya orang-orang kafir Quraisy, tetap bersabar. Pokoknya doa pamungkasnya nanti tak di akhirat untuk syafaat umatku, begitu. Ala wa ana sayyidu waladi adam wala fakhra wa ana awalu man tanshaqqu anhul ard wala fakhra wali wa'ul hamdi biyadihi yaumal qiyamah tahtahu adamu nawan dunahu minal bashar wala fakhra. Ketahuilah bahwa aku, kata Nabi, pemimpin semua anak cucu Adam, pemimpin semua manusia. Aku mengatakan ini bukan untuk banggaan. Dan aku pula manusia pertama yang akan keluar dari bumi nanti di hari kiamat. Sebelum manusia sudah keluar dari bumi, aku yang pernah keluar dari bumi. Ini juga bukan untuk kebanggaan. Serta di tanganku pujian Allah, alhamdulillah, yang menaungi Nabi Adam beserta anak cucunya di hari kiamat nanti. Aku yang akan menaungi anak cucu Adam di hari kiamat nanti. Ini ku beritakan juga bukan untuk banggaan. Ya, penjelasan Nabi SAW benar-benar akan terbukti nanti di hari kiamat. Bukan untuk kebanggaan Nabi Muhammad, tapi untuk menjelaskannya saja. Summa qala yashtaddu yaumil qiyamati ghammuhu wa karbuhu finnas fayatuna adam fayaquluna lahu ya abal bashar isfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana. Saat itu kesulitan dan kegelisahan manusia semakin meningkat, bertambah hebat, hingga mereka minta syafaat pada Nabi Adam. Manusia minta syafaat pada Nabi Adam. Nabi Adam kan tinggi, besar, kelihatan dari mana-mana, karena ukuran Nabi Adam kan tidak seperti ukuran kita, lebih dari 40 meter kan tingginya. Bayangkan sih, tingginya Nabi Adam kan lebih dari 40 meter. Kita bayangkan seberapa ya. Kita tidak segini, nggak ada 2 meter. Lebarnya besarnya kan hampir 2 meter gitu, tinggi besar. Di saat itu manusia minta syafaat pada Nabi Adam untuk menyelesaikan. Apa jawaban Nabi Adam? Bukan puasa dan urusanku, karena aku pun diusir Allah dari surga karena kesalahanku, akibat dosaku. Coba sana minta syafaat pada Nabi Nuh. Datanglah serombongan manusia kepada Nabi Nuh, minta syafaat pada Nabi Nuh. Minta syafaat untuk kami ya Nabi Nuh. Aku minta syafaatmu untuk kami. Mintakan pada Allah agar Allah memberikan syafaat untuk kami. Apa jawaban Nabi Nuh? Sama. Nabi juga sama jawabnya. Aku sendiri sibuk memikirkan diriku sendiri. Aku juga takut pada Allah SWT karena aku dulu telah membinasakan umatku di bumi dengan menenggelamkan mereka dengan doaku, sehingga aku nggak bisa memohonkan untukmu syafaat dari Allah. Sana minta pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabnya sama. Aku masih sibuk ngurusi diriku sendiri. Aku sendiri takut apakah aku diampuni Allah enggak dengan dosaku, karena aku pun telah berdusta, pernah bohong 3 kali pada Namrud saat aku menghancurkan berhala-berhala. Aku mengatakan itu berhala yang paling besar. Aku takut pada Allah. Aku nggak bisa memberikan syafaat pertolongan padamu. Sana minta yang lain pada Nabi Isa. Semua Rasul tidak ada yang sanggup memberikan syafaat pertolongan karena senjata pamungkasnya, doa makbulnya sudah dipakai di dunia, kecuali Nabi Muhammad SAW.
ihdahum qauluhu ta'ala fanadhara natratan fil nujum faqala inni sakim. As-Saffat ayat 88. Lalu ia memandang satu kali ke bintang-bintang, kemudian ia berkata, sungguh aku sakit. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang merusak berhala itulah yang terbesar. Ini kata Nabi Ibrahim waktu itu. Yang merusak berhala itulah yang terbesar. Hanya kalimat itu yang mestinya itu hanya diplomasi bahwa ini berhala yang paling besar. Bukan bertujuan membohongi, tapi diplomasi kalimat yang agar Namrud tidak terus-menerus menuduh Ibrahim yang merusak berhala itu. Memang sebenarnya Nabi Ibrahim yang merusaknya. Ketika istrinya Sarah diganggu oleh Raja yang zalim, istrinya Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudaraku, ini adalah saudaraku. Itu membuat Nabi Ibrahim takut pada Allah di pada mahsyar nanti saat yaumul hisab, sehingga tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Ibrahim melemparkan sana, minta pada Nabi Musa. Ya, sebelum minta dengan Musa, karena ini sudah mau maghrib, minta Nabi Musa besok, tidak sekarang. Minta Nabi Musa besok setelah karena sudah mau maghrib, jadi mintanya sama Nabi Musa besok. Orang berdoa kepada Nabi Musa, ya Musa, berikan pertolongan, minta kepada Allah, doakan agar aku diberi syafaat. Sama jawabannya Musa, aku juga sibuk ngurusin diriku sendiri, takut dengan Allah juga. Sama jawabannya, karena aku pernah membunuh orang yang menyakiti umatku. Jadi tentara Fir'aun pernah dibunuh oleh Nabi Musa, sekali pukul langsung mati waktu itu. Itu membuat Nabi Musa pun takut, karena itulah tidak bisa memberikan syafaat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah,
astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Monggo kita tutup bareng-bareng nanti wal asri dan penutup majlis yang sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.